Tahukah kamu bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat 4 permata berharga yang perlu dijaga? Permata ini tidak bersifat fisik, namun mereka adalah harta karun tak ternilai yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara mendalam. Mari kita eksplorasi keempat permata tersembunyi ini dan pelajari bagaimana kita dapat melindunginya untuk masa depan yang lebih baik. Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Manusia adalah ciptaan unik Allah yang istimewa. Dibandingkan dengan makhluk lain, manusia diciptakan dengan keistimewaan tersendiri, yaitu akal dan pikiran, yang memungkinkannya untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Keberadaan manusia adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Malaikat diciptakan dengan akal namun tanpa syahwat dan nafsu. Hewan dilengkapi dengan syahwat, sehingga hidupnya ditentukan oleh keinginan-keinginan jasmani seperti makan, minum, dan berhubungan badan. Setan, di sisi lain, hanya diciptakan dengan nafsu, sehingga selalu menolak nikmat Allah sepanjang hidupnya. Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Manusia diberi segala yang diberikan kepada malaikat, hewan, dan setan, yaitu akal, hawa nafsu, dan keinginan. Hal ini menjadikan kehidupan manusia lebih kompleks, karena manusia berada dalam konflik antara ketiga aspek tersebut. Manusia memiliki potensi untuk menjelma seperti malaikat jika ia tunduk dan patuh pada Allah. Namun, manusia juga bisa menjadi seperti hewan jika hanya memprioritaskan keinginan jasmaninya, atau seperti setan jika terus mengikuti hawa nafsunya. Sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia diberi 4 hal sebagai permata dirinya. Keempat permata ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip dalam Ihya Ulumiddin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal saleh. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat permata tersebut. Pertama, akal. Akal merupakan kemampuan untuk memahami ajaran agama. Agama adalah panduan atau peraturan yang memberikan pedoman kepada manusia, di mana rasa malu berperan sebagai pengendali, dan amal saleh adalah hasil dari akal yang memahami agama dengan pengendali berupa rasa malu. Akal menjadi pemimpin dalam diri manusia untuk memahami apa yang benar dan salah, apa yang layak atau tidak, apa yang harus dilakukan atau ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasyu'ihul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Kedua, agama. Agama adalah pedoman atau aturan yang membimbing akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan tepat. Agama memandu cara manusia menjalani kehidupan mereka, serta mengontrol keinginan dan nafsu. Akal yang sehat akan membimbing kita untuk menerima agama yang lurus, yang dapat memberikan kedamaian secara fisik dan mental, serta menghasilkan sifat malu yang mengendalikan diri, dan menghasilkan amal perbuatan yang baik. Ketiga, malu. Malu adalah sifat yang agama kembangkan untuk mengatur perilaku manusia, membedakan kita dari hewan dan setan. Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi 2 bagian, yakni hayaun nafsiun dan hayaun imaniun. Hayaun nafsiun adalah Allah memberikan rasa malu kepada setiap manusia, seperti rasa malu terkait aurat. Hal ini merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh hewan. Hayaun imaniun adalah ketika seorang mukmin mampu menahan diri dari melakukan dosa karena khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat malu ini hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin yang menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Rasulullah pernah menasihati sahabatnya dengan mengatakan, malu itu sebagian dari iman. Rasa malu dalam konteks ini mencakup malu untuk melakukan dosa, malu meninggalkan kewajiban agama, malu untuk tidak berbuat baik, dan sejenisnya. Keempat, amal saleh. Amal saleh adalah tindakan yang baik dan layak menurut ajaran agama. Tindakan ini merupakan hasil dari pemahaman kita terhadap agama, pelaksanaan perintah agama, dan kemampuan kita untuk mengendalikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang bisa memahami atau memiliki pengetahuan tentang agama, namun tidak mampu mengendalikan keinginan dan nafsunya. Mereka tidak memiliki rasa malu, sehingga hanya melakukan tindakan yang hanya memenuhi kebutuhan pribadinya, bahkan jika itu merugikan orang lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik namun tidak mampu mengendalikan diri. Mereka menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Akibatnya, tindakan yang mereka lakukan bukanlah amal saleh, melainkan maksiat. Dalam hadis tersebut, Rasulullah juga memberikan peringatan akan bahaya yang mengancam keempat permata manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, "Khodlah, marah-marah, dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki atau hasut dapat menghilangkan agama. Serakah, tama, dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing, ghibah, dapat menghilangkan amal saleh." Demikianlah keempat permata yang ada dalam diri manusia, yang sebaiknya dijaga agar selalu berada di jalur yang benar. Semoga kita mampu mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupan kita untuk menjadi individu yang terpilih, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.